Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, hari ini aku bakalan mencari topik skripsi ya, karena aku udah semester 5 juga. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku sama Widarini dan Sagita. Nah, yang pengen follow Instagramnya aku nanti kasih link di bawah. Jadi langsung saja kita ke dalam ya, oke? Di lantai 1 kita udah ada, di belakang udah ada BI Corner. Jadi BI Corner ini bukunya sangat bagus-bagus ya teman-teman. Bisa kita mampir dulu BI Corner. Oke. Nah, kita nemu spot foto bagus nih. Satu kata untuk tempat ini loh. Amazing. Amazing. Sagita? Satu kata. Mantap. Semongku. Udah. Senang kan ya? Senang banget. Ya. Makasih ya udah ngajak kesini. Fasilitasnya juga lengkap banget juga. Ya, Sagita senang kan? Senang gitu loh. Jadi ini bukunya, di sini ada sofa, kita bisa baca pokoknya. Pokoknya ya, kalian mahasiswa Undiksa wajib kesini pokoknya. Ya. Wida, Ya. purpose-nya ini buka dari jam berapa? Dari pagi jam 7 sampai Jam 8 nggak sih? Jam ya pokoknya sekitar jam setengah 8-an tuh pokoknya. Jam 8 sampai jam 4 ya. Ya jam 4 sore. Jam 12 siang istirahat. Ya istirahat. Jadi buat teman-teman yang mau kesini gitu loh, nikmatin fasilitas yang ada di perpus, kalian bisa kesini ya. Dari kuliah mungkin bisa kesini langsung untuk baca-baca buku ya. Karena pendidikan adalah kunci dari kemajuan suatu negara. Ya, benar kan? Iya. Udah. Ke atas dulu yuk, nyari skripsinya yuk. Oke. Nah, kita bakalan naik di lantai 3 karena di lantai 3 adalah tempat skripsi teman-teman. Jadi di lantai 1 itu adalah tempat buku-buku untuk mata kuliah gitu teman-teman. Nyari konsentrasi apa nanti? Semuanya keuangan. Keuangan. Kalau dari ini nanti nyari konsentrasi apa? Nyari pemasaran. Pemasaran. Nah, kalau aku nggak tahu, sekarang ini masih belum tahu teman-teman aku nyari apa gitu. Sekarang aku udah ada di lantai 3 dan di belakang-belakang aku ini udah ada skripsi dari kakak-kakak tingkat sebelumnya dari Fakultas Ekonomi, ada dari Manajemen, Akuntansi. Nah, di belakangnya ini ada lapangan dari Undiksa, teman-teman. Jadi aku ingat banget dulu pas aku ospek itu aku dijemur di sini loh, teman-teman. Nah, sekarang juga cuacanya lagi mendung, jadi nggak cerah. Ya, inilah teman-teman. Aku bentar lagi mau proposalan dulu, habis itu baru bakalan nyusun skripsi. Jadi doain ya teman-teman, doakan supaya aku bisa cepet lulus dan bisa nanti S2. Oke? Nah, pokoknya kalau kesini itu ya senang banget bisa kita bisa nyari referensi dari beberapa skripsi lah. Ini kan 2015 ya. Ini ada tahun 2019 juga. Biasanya yang 2019 itu angkatannya itu 2000 berapa tuh? 2015. Kalau kita nanti berapa? 2022 gitu. Jadi kita angkatan 2018, lulusnya
2022. Nah, di sini juga udah ada beberapa referensi yang bisa kita baca. Jadi ini app ini skripsinya ini campur ya teman-teman. Kalau app itu nggak setebel-sebel gini teman, nggak ada yang tebel-tebel. Kalau ini yang paling tebel teman. Ini tebel banget skripsinya. Nah, kalau di sini juga FE-nya dan di sini ada FBS, sana baru FTK-nya teman-teman. Jadi ini FBS, FTK, ini FE-nya. Sak. Keuangannya mana, Sak? Campur sih. Campur ya. Cariin yang bagus dong, Sak. Udah, cari yang bagus. Ini tentang apa tuh? Keuangan apa pemasaran? Pemasaran. Pemasaran. Ini analisis proses pengelolaan keuangan, transparansi, dan Nah, kita udah baca-baca beberapa skripsi. Ini dia skripsinya Wida, kan skripsinya Wida. Ini kalau Sagita itu. Sebelum kita sampai di tahap ini, kita pertama itu bakalan di ujian proposal teman-teman. Jadi ujian proposal itu dari bab 1 sampai bab 3. Nah, setelah kita menyusun proposal dari bab 1 sampai bab 3, nah baru kita bakalan yang namanya apa? Ujian proposal. Nah, kita ketika sudah selesai ujian proposal, baru kita bakalan lanjut yang namanya bab 4 sampai bab 5 ya. Hasil dan pembahasan. Kalau bab 5 itu kesimpulannya teman-teman. Setelah kita dinyatakan lulus atau skripsi kita udah bagus, baru kita bakalan yudisium dan mendapatkan gelar, yaitu apa nanti teman-teman? SE Sarjana Ekonomi. Nah, semester 8 itu kita akan fokus mata kuliahnya itu cuma satu teman-teman, yaitu skripsi. Nah, skripsi itu ada banyak sebenarnya ya. Kalau misalnya kalau ke pemasaran itu apa biasanya udah? Mengenai loyalitas konsumen dari produk yang kita jual, kayak seperti kepuasan konsumen, gimana caranya biar produk kita dibeli gitu dengan image produk yang terkenal kayak gitu. Kalau keuangan gimana sih? pengaruh kredit bermasalah, pengaruh capital adequacy ratio atau disingkat CAR. Dan keuangan juga luas banget ya, kita bisa ngambil data dari pasar modal, kemudian LPD, dan masih banyak lagi topik-topik. Iya, koperasi juga iya. Dan nanti juga aku nggak tahu mau ngangkat apa teman-teman, belum ada bayangan, makanya kita kesini ya untuk nyari sumber-sumber, nyari literatur, nyari referensi juga. Ya doain, ya aku juga doain kalian supaya juga cepet lulus gitu loh teman-teman. Dan di skripsi juga ada yang namanya data kan? Ada data sekunder, enggak itu sekunder, primer. Terus tuh kalau jenis-jenis ininya penelitiannya baru kualitatif sama kuantitatif. Dan untuk metode penelitiannya ada metode pendekatan deskriptif kualitatif, ada juga yang pendekatan pendekatan deskriptif dengan pendekatan studi kasus gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa carilah, itu sedikit bayangan aja sih teman-teman, karena kita juga baru belajar. Mungkin kalau ada yang lebih pintar dari kami atau di channel ini juga ada nanti ada yang nonton itu juga lebih tahu, kalian bisa komen di bawah atau koreksi ya kalau misalnya kami ada salah gitu. Kalau biasanya sampai ke tahap skripsi itu banyak banget ya rintangan yang harus dilalui ya. Nah, kalau Sagita kendalanya sampai sekarang tuh apa sih? Gejolak dari pertanyaan yang bakal ditanyain sama dosen tuh ya. Nanti pada saat udah ujiannya itu kan kita bakalan ditanya ya di sidang. Kalau Widarian apa? Sama juga di bagian tanya jawab dari dosen.
terus mempersiapkan dari skripsi yang kita buat, gimana penampilan kita biar maksimal dengan persiapan yang matang. Nah, kendala juga terbesar dalam nyusun skripsi kita gini ya teman-teman, apa namanya? Rasa malas Rasa dari malas diri kita ya. sendiri. Biasanya juga. kenapa banyak mahasiswa yang nggak lulus 4 tahun, nggak 3,5 tahun ya karena malas mengerjakan skripsi gitu loh. Nah, kalau dari Sagita tips supaya nggak males untuk nyusun skripsi itu apa sih? Sebelum skripsian ingat nonton drakor dulu. Ya biasanya kalau nonton drakor tuh ya bakalan dapat banyak inspirasi ya. Kita juga mood kita bakalan naik gitu loh. Ya itu tips dari Sagita. Tapi jangan Apa? keterusan nonton drakor. Iya, ingat deadline juga sih. Kalau keterusan ya nggak bakalan selesai skripsinya teman-teman. Kalau Widari ini tips supaya nggak males nyusun Kalau skripsi. aku sendiri sih menyusun target yang kita cari, kayak mau target wisuda tepat waktu. Ingatlah sama orang tua, udah di band kuliah gitu. Terus mau planning buat ke masa depan, buat nyari pekerjaan yang bagus. Kan kita harus bisa wisuda dengan gini, paling maksimal 4 tahun. 4 tahun. Aku juga keinginan sama teman-teman aku ini lulus 3,5 tahun. Ya setengah doain aja ya. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini tentang mencari topik skripsi ya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa cepat lulus dan menemukan ide untuk referensi seputar skripsi. Jadi demikian video kali ini. Jangan lupa untuk apa? Like, Comment, dan subscribe. subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.